Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan diskusi singkat menyangkut dengan kegiatan praobservasi yang dilaksanakan oleh Ibu Rizka Lailadin pada kelas 12 kelas 11 IPA 2 menyangkut dengan supervisi kelas yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Untuk supervisi kelas di sini saya akan berbicara atau mencari tahu informasi persiapan apa yang dilakukan oleh Ibu Ika. Bagaimana Ibu Ika kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Ya, sehat ya? Ya. Ya. Sebelum lanjut pada supervisi kelas, saya akan berdiskusi singkat menyangkut dengan persiapan-persiapan apa yang Ibu Ika rencanakan sebelum melakukan supervisi kelas. Iya. Ya. Yang pertama di sini untuk supervisi kelas, kira-kira tujuan apa yang Ibu Ika gunakan atau yang nanti dilakukan dalam supervisi kelas? Ya, baik. Untuk pembelajaran kali ini dengan materinya yaitu mengenai suhu dan kalor. Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai yaitu yang pertama itu melalui diskusi kelompok, pengamatan video maupun presentasi itu diharapkan siswa mampu menganalisis pengaruh kalor dan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu melalui arahan LKPD yang nanti saya buat, itu siswa dapat melaksanakan praktikum dan presentasi dengan baik. Berarti LKPD-nya nanti dibagikan ke setiap kelompok ya? Setiap kelompok satu LKPD. Ya. Dari tujuan yang Ibu Ika sampaikan tadi, bagaimana proses siswa ini yang diinginkan Ibu adalah mampu menganalisis suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau tidak salah ya. Dari KD atau dari menganalisis materi ini, kira-kira pengembangan apa yang Ibu Ika harapkan dari materi ini? Untuk materi ini sendiri saya fokuskan pada yang pertama itu adalah keaktifan peserta didik ya dalam melakukan percobaan di dalam kelompoknya. Terus siswa itu juga mampu melakukan presentasi dengan baik. Jadi intinya itu adalah keaktifan siswa dan presentasi siswa serta dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Saya tertarik tadi Ibu sampaikan bahwa ada nanti siswa membuat semacam aktivitas atau kegiatan percobaan, berarti ada semacam prakteknya gitu Iya, ya? ada praktikumnya, ada 2 macam praktikum. Kira-kira praktek apa yang nanti dilaksanakan nanti? Ya, praktikum yang pertama itu mengenai prinsip kerja dari termometer yang berkaitan dengan suhu, dan praktikum yang kedua itu tentang pemuaian zat udara ya. Di sini yang saya gunakan itu adalah balon. Jadi ada pemuaian yang terjadi pada peristiwa tersebut. Berarti nanti aktivitasnya di dalam kelas atau ini kan yang saya dengar tadi percobaan, apakah di lab atau di lapangan atau di dalam kelas? Di dalam kelas. Soalnya di sini kan praktikum yang kedua itu membutuhkan air panas ya. Jadi dalam kelas setiap kelas itu kan ada dispenser. Jadi saya gunakan saja di ruang kelas. Berarti penyediaan alat dan bahan tidak terlalu sulit juga dan lebih mudah untuk didapatkan. Alat-alatnya mudah saja. Ya. Jadi bisa dilaksanakan di dalam kelas. Ya, selanjutnya di sini saya ingin mendapatkan informasi menyangkut dengan strategi apa yang Ibu siapkan sehingga Ibu mampu mencapai tujuan yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari bagaimana siswa mampu menganalisis soal HOTS, bagaimana siswa mampu mengaktifkan keaktifan dalam kelompok, seperti apa strategi yang Ibu gunakan? Baik, strateginya di sini saya gunakan yang pertama yaitu model pembelajaran PBL, problem based learning, di mana di dalam hal ini siswa itu membicarakan masalahnya. Masalah yang saya tampilkan di sini yaitu berupa video yang diawali dengan video balon udara yang dapat naik ke udara ketika dipanaskan. Nah, di situ saya bertanya apa yang menyebabkan balon udara tersebut dapat terbang. Nah, dari situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam benak siswa sehingga nanti saya bagikan LKPD-nya dan mereka akan mencoba atau mencari tahu sendiri apa penyebabnya. Dan dari situ mereka dituntut untuk melakukan percobaan dan mempresentasikannya di depan kelas. Terus yang kedua lagi yaitu metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah tanya jawab. Di sini saya menguji mereka sejauh mana pemahaman mereka tentang
materi yang saya ajarkan, terus diskusi ya untuk mereka untuk aktif di dalam kelompoknya. Dan yang ketiga yaitu adalah percobaan itu sendiri serta pendekatan saintifik. Jadi nanti setelah aktivitas itu kira-kira bagaimana dalam sistem penilaiannya nanti? Ya, karena di sini kan ada kelompok juga, jadi yang saya gunakan penilaian mandiri atau penilaian individu dan penilaian kelompok. Bagaimana kinerja mereka dalam kelompok dan presentasi. Ya, luar biasa. Insya Allah pembelajarannya dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang Ibu Ika tuliskan dari aktivitas praobservasi ini. Setelah kegiatan ini berlanjut pada supervisi akademik untuk pekan depan di kelas 2 IPA 2 ya kalau tidak salah ya. Dari aktivitas itu setelah aktivitas supervisi kelas kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan menyangkut dengan aktivitas pasca dari supervisi kelas. Nanti saya mau menyimak bagaimana koneksi antara kesiapan Ibu dengan pembelajaran di kelas. Ya Ibu? Ya. Iya Ibu Ika, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, semoga kedepannya lebih baik, pembelajarannya lebih baik, sehingga apa yang kita harapkan dapat dicapai secara maksimal. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mulai pelajaran kita ini kalian semua kita doa. Dulu ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Memang Sendani. Imran Sendani. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan materinya yaitu mengenai suhu dan kalori. Nah, anak-anak tadi kalian nanti jam berapa ke sekolah? Jam 5. Ya, ada jam 5, ada jam 6. Apa yang kalian lakukan ketika mandi pagi? Terus membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Api, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengamatan video, percobaan dan diskusi peserta didik dapat membandingkan skala pengukuran termometer Celsius dengan skala pengukuran termometer yang lain. Yang ketiga, melalui arahan LKPD dari guru, peserta didik dapat merancang percobaan prinsip kerja termometer sederhana dan penilaian jarak. Adapun penilaian yang akan dilakukan di sini ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Di mana penilaian pengetahuan ini berupa evaluasi yang akan diperagakan di akhir pembelajaran. Terus penilaian keterampilan di mana ibu menilai bagaimana kalian memakai alat, berdiskusi dengan teman, terus mempresentasikan kalian di depan kelas. Dan penilaian sikapnya itu bagaimana kejujuran kalian, tanggung jawab dan disiplin kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kalian saksikan video berikut ini. Oke, yang pertama, silakan diangkat. Nah, sudah amati video yang tadi? Sudah. Sekarang kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang ibu telah berikan, dan kalian sudah bawa alat yang dibuat kemarin? Sudah. Kalian duduk sesuai dengan Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator ada. Dan ketika dipindahkan ke dalam wadah yang berisi air dingin, maka balon tadi menipis karena udara di dalam balon menyusut. Sekarang kita lanjut pada observasi. Ada 2 nomor, silakan kalian kerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit. Oke, Bu. Sudah selesai? Sudah. Akan dikumpulkan informasi dan KPD
kalian berikan teman tadi. Siapa dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya. Oke, Vivi, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasarkan pengamatan saat ini adalah suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda dan memorian adalah sebuah peristiwa memorinya sebuah zat karena peningkatan suhu yang terjadi. Oke, sekali kita pembelajaran dulu. Di sini ada 50 case, silakan kalian nilai pembelajaran kita selama 2 kali pertemuan. Oke, Bu. Untuk lembar surveinya sudah? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan. Oke, Bu. Selanjutnya kalian ulang dan belajar untuk materi kita yang selanjutnya yaitu mengenai aspek. Sekarang tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan coach saya yang bernama Ibu Rizka Lailadin yang telah melakukan kegiatan supervisi kelas kemarin pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Ibu Ika, saya meminta waktu sebentar di sini. Saya akan melakukan percakapan terkait dengan praktek mengajar yang sudah Ibu Ika jalankan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Iya, boleh. Ya, dari diskusi singkat ini kira-kira apa yang Ibu Ika harapkan dalam Baik, perbincangan ini? yang saya harapkan nanti dengan adanya diskusi ini dapat meningkatkan atau memperbaiki kinerja saya sebagai seorang guru ke depannya, di mana terkait pembuatan RPP maupun perangkat-perangkat lainnya yang dapat menunjang pembelajaran di kelas. Ya, luar biasa sekali Ibu Ika. Ini sangat menarik. Ada beberapa hal yang saya ingin mendapatkan informasi yang Ibu sampaikan nanti. Di antaranya Bu Ika dari kemarin melakukan kegiatan supervisi kelas. Di sini yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana perasaan setelah Ibu Ika melakukan supervisi kelas kemarin? Tentunya yang pertama itu saya sangat lega karena sudah dapat melakukan supervisi kemarin, walaupun hasilnya belum terlalu sempurna karena ada beberapa hal nanti yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Terus yang kedua, saya sangat senang karena siswa terlihat sangat antusias dan ada timbal balik. Ketika saya memberikan pertanyaan, siswa mampu menjawab pertanyaan tersebut dan dapat berinteraksi dengan teman-teman dalam kelompoknya. Ya, saya mulai kembali. Berarti dari kegiatan supervisi kemarin, Ibu Ika merasa bahwa merasa lega karena antusias daripada peserta didik, ya, ya. Yang dimana terlihat jelas bagaimana ada interaksi tanya jawab antara kelompok, anggota kelompok, dan ada aktivitas-aktivitas percobaan yang membuat kegiatan pembelajaran itu lebih menarik, kan? Kalau tidak salah. Ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan berikutnya adalah apakah rencana pembelajaran yang Ibu Ika rencanakan kemarin pada saat saya melakukan praobservasi 2 pekan lalu itu apakah sudah menurut Ibu Ika apakah sudah sesuai dengan supervisi kelas yang Ibu Ika jalankan di kelas kemarin atau belum? Atau misalnya sudah berapa presentasinya? Kira-kira menurut saya sudah 90% ya, karena kemarin itu tujuan yang saya harapkan siswa itu mampu melakukan diskusi ya, terus adanya percobaan juga, dan yang seperti terlihat pada video siswa tersebut sangat aktif ketika melakukan diskusi maupun melakukan percobaan hingga tahap pada melakukan presentasi di depan kelas maupun pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pada penutup pembelajaran tersebut, dan ada tes juga di akhir pembelajaran siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu hampir 90% juga yang benar-benar. Sangat menarik. Di sini tadi saya sempat mendengar atau tidak salah Ibu Ika menjelaskan bahwa situ sampai pada tahapan presentasi. Ya. Yang saya ketahui, apakah semua siswa kalau presentasi berarti dari sekian anggota kelompok mewakili presentasinya? Ya. Apakah dari yang diwakilkan itu hasil keaktifan kerja kelompok atau 1-2 siswa saja?
satu dua siswa saja yang mewakili untuk presentasi, akan tetapi pada saat melakukan percobaan dan diskusi di kelompok itu saya rasa semuanya sudah aktif karena nanti ada praktikum yang menuntut mereka untuk saling bekerja sama. Oh, berarti pada saat supervisi kemarin yang praktik itu Ibu melakukan pemantauan dari Iya. kelompok ke kelompok. Ya, ada penilaian. Oh ya, penilaian atau penilaian kelompok dari kelompok ke kelompok ya. Selanjutnya menurut Ibu Ika dari praktik yang Ibu sudah jalankan kemarin di kelas, apakah ada hal-hal tertentu yang ingin Ibu Ika kembangkan lagi? Seperti Baik. apa misalnya? Untuk yang kemarin itu yang saya rasa masih kurang itu adalah di bagian penilaian, di mana saya sendiri yang bertugas sebagai untuk menilai siswa karena saya rasa waktunya masih kurang ya di kelas, sehingga nantinya saya dapat memanage waktu agar lebih baik lagi sehingga penilaian tersebut dapat saya terapkan. Kalau boleh saya ketahui, kemarin kalau tidak salah berapa jamnya Ibu Ika kalau? Untuk mata pelajaran saya itu sendiri ada 2 JP, jadi sekitar 90 menit. Oh ya, 90 menit yang saya sempat lihat pada kegiatan praobservasi kemarin Ibu sudah membagikan kegiatan pendahuluan, inti dan kegiatan akhir ya. Tapi mungkin karena situasi dan keadaan yang memungkinkan manajemen waktu sering terlewat. Jadi tadi saya sempat dengar Ibu Ika yang Ibu Ika kembangkan termasuk juga manajemen waktu ya. Iya. Melatih untuk manajemen waktu sehingga waktunya tercukupi sampai pada tahapan akhir. Selanjutnya apakah penilaian yang menurut Ibu Ika tadi butuh ada penilaian yang perlu dikembangkan kan kalau tidak salah tadi saya Iya. sempat dengar. Seperti di awal itu kan saya tidak melakukan pretest, jadi hanya tes akhirnya saja ya atau evaluasi. Jadi nanti kalau misalnya dari pembelajaran berikutnya saya usahakan untuk membuat pretest agar dapat mengetahui pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan saya ajarkan nanti. Oh ya, ya itu menurut saya cukup menarik. Selanjutnya menurut Ibu Ika setelah Ibu Ika melakukan rencana untuk pembaruan nanti ditambahkan bagaimana manajemen waktu, bagaimana dengan tambahan penilaian yang di awal atau yang disebut dengan pretest, kira-kira Ibu Ika memiliki schedule atau jadwal pasti atau kira-kira kapan Ibu Ika akan melakukan eksekusi perencanaan atau rencana selanjutnya seperti apa atau tepatnya waktunya kapan? Insya Allah nanti untuk supervisi berikutnya saya akan melengkapi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kalau menurut Ibu Ika, bagaimana cara sehingga Ibu Ika itu lebih mudah manajemen waktu, bagaimana sehingga Ibu Ika lebih mudah mengatur anak-anak itu lebih baik, itu seperti apa menurut Ika? Menurut saya nantinya akan ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk guru. Nah dari situ saya akan mengikuti webinar-webinar maupun pelatihan-pelatihan bagaimana cara agar memanage waktu dan pembelajaran di kelas agar dapat berjalan dengan optimal. Kemarin saya sempat lihat kegiatan, memang siswa-siswanya sangat antusias dalam kegiatan. Tadi juga saya juga sempat dengar Ibu Ika bilang melakukan pretest. Mungkin Ibu Ika bisa menggunakan model-model lain. Mungkin ada model yang Ibu Ika ingin kembangkan lagi, misalnya model apa? Akhir-akhir ini kan yang menjadi slogan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi saya ingin mencoba pembelajaran tersebut. Ya, saya rasa rencana Ibu sangat luar biasa. Insya Allah semester depan saya akan dengan waktu dan kesempatan tertentu saya akan berdiskusi kembali menyangkut dengan rencana yang Ibu sudah sampaikan. Semoga hasilnya lebih maksimal dari pembelajaran yang sudah Ibu praktekkan sebelumnya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ika. Sama-sama.